Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kadang kita pernah mendengar istilah ada banyak jalan menuju Roma. Benarkah ungkapan itu? Ada banyak jalan menuju Roma. Benarkah ungkapan itu? Benar. Silakan membuktikan ya. Kalian bisa ke Roma dari Jakarta, Singapura, Roma, atau dari Jakarta ke Abu Dhabi, kemudian langsung ke Roma, atau singgah dulu ke Paris, baru naik kereta api ke Roma. Terserah mau lewat mana, dengan alat transportasi apa. Ada banyak jalan menuju Roma. Namun kalau orang mau menuju surga, menuju rumah Bapa yang disebut surga itu, ada berapa jalan? Satu. Benar Bapak Ibu? Jalan ke surga itu hanya satu. Melalui Yesus. Benar ya? Semua sepakat begitu? Oke, kita renungkan kesepakatan kita bahwa Yesus adalah jalan menuju surga. Dalam bacaan Injil tadi, Yohanes bab 14, yang dibacakan selama 3 hari berturut-turut. Hari Jumat kemarin ayat 1 sampai dengan 6. Hari Sabtu pagi tadi dibacakan ayat 7 sampai 12. Sampai 14. Dan sore atau malam ini dan besok dibacakan keseluruhan ayat 1 sampai dengan 12. Malam ini kita akan merenungkan satu hal saja tentang Yesus Sang Jalan. Thomas berkata kepada Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Lalu Yesus bilang, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jalan untuk sampai kepada Bapa itu berapa? Berapa? Satu, yaitu Yesus. Maka ia katakan, akulah jalan. Tentang jalan yang membawa kepada surga direnungkan dengan sangat mendalam oleh seorang teolog dan kemudian menjadi seorang pujangga gereja. Ia adalah seorang imam dari Ordo Pengkhotbah Dominikan, pengikut Santo Dominikus. Namanya Santo
Thomas. Ia kelahiran Aquino, dekat Monte Cassino, Gunung Cassino. Nama Cassino maka dipakai sebagai tempat perjudian. Di mana-mana namanya Cassino, Italia. Ia lahir di tanggal 28 Januari 1225. Sebagai seorang teolog, dia merenungkan tentang Yesus yang dalam Injil disebut atau menyebut diri, akulah jalan. Dia katakan begini, Yesus itu jalan. Karena dengan perantaraan Dia, kita datang kepada Bapa. Karena dengan pengantaraan Dia, kita datang kepada Bapa. Melalui Yesus, kita datang kepada Bapa. Melalui Yesus, kita sampai kepada Bapa. Melalui jalan yang disebut Yesus, kita akan sampai ke rumah Bapa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan Injil hari ini dalam terang refleksi Santo Thomas. Menarik kalau dia katakan begini, lebih baik berjalan dengan kaki pincang mengikuti jalan. Siapa jalan itu? Yesus. Daripada berjalan kencang, tetapi menyimpang. Ngerti ya kalimat ini ya? Lebih baik berjalan dengan kaki pincang mengikuti jalan, mengikuti Yesus, daripada berjalan kencang tetapi menyimpang. Lalu dia katakan begini, sebab barang siapa berjalan dengan kaki pincang, meskipun hanya maju sedikit, tetapi ia semakin mendekati tujuan. Sedangkan barang siapa berjalan dengan kencang tetapi menyimpang, semakin kencang ia berlari, ia semakin menjauh dari tujuan. Apa tujuan itu? Surga, rumah Bapa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, baik kalau refleksi Santo Thomas ini juga menjadi refleksi kita. Dalam istilah Jawa itu kadang saya renungkan ada benarnya, alon-alon asal kelakon, pelan-pelan asalkan tercapai tujuan.
dalam hal mengikuti Yesus, ya, Santo Thomas memakai ungkapan meskipun berjalan dengan kaki pincang dan maju sedikit, tetapi mengikuti jalan, mengikuti Yesus jauh lebih baik daripada berjalan kencang tetapi menyimpang. Dan semakin kencang berlari, semakin jauh dari tujuan. Maka meskipun berjalan pelan atau lambat, efektif. Selama orang mengikuti jalan, ia akan sampai tujuan. Kan itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita yang sudah menemukan jalan, yang sudah menemukan Yesus, yang sudah menerima Yesus, yang sudah mengikuti Yesus, sang jalan. Mari kita lanjutkan perjalanan kita bersama Yesus dan selalu berjalan bersama Yesus. Selama kita berjalan bersama Yesus, kita tidak akan menyimpang. Yang dengan menyimpang semakin jauh dari tujuan yang mau dicapai. Maka benar nasihat dari Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose di bab 2 ayat 6. Kita telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah kita tetap di dalam Dia. Tetap di dalam Dia, tetap di dalam Yesus. Itu berarti tetap di jalan yang benar. Yang bersama Dia akan mengarah kepada tujuan, yakni Bapa. Maka Yesus ingatkan kita masing-masing. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa atau sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka lewat kata-kata Yesus ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Karena dalam perjalanan hidup kita di bumi ini, kita sudah menempuh jalan yang ditunjukkan kepada kita. Yesus sang jalan. Mari kita terus berjalan bersama Yesus, karena bersama dengan Dia kita pasti akan sampai kepada Bapa. Jangan pernah terbersit pikiran meninggalkan Yesus. Apapun kesulitan hidup. Meninggalkan Yesus itu berarti meninggalkan jalan yang membawa kepada surga, kepada Bapa. Dan tidak sedikit orang yang sudah ikut Yesus, sudah menerima Yesus dalam kehidupan mereka suatu saat meninggalkan Yesus dan gerejanya. Maka mari kita mohon rahmat Allah supaya Ia memampukan kita untuk terus berjalan bersama Yesus dalam perjalanan sehari demi sehari menuju ke rumah Bapa. Tuhan memberkati.